Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik Sholi dan Soliha kelas 4? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan mengapa kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, mari kita kerjakan kuis berikut terlebih dahulu. Apakah kalian siap? Ayo kita mulai. Nah, dari kuis yang telah kita kerjakan bersama, kita dapat menyimpulkan bahwasannya interaksi sosial sama dengan hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Interaksi sosial adalah hubungan atau kegiatan ketika kita berhubungan dengan orang lain, misalnya saat kita mengobrol, bekerja sama, bermain, atau saling menolong dengan sesama. Lalu, bagaimana pendapatmu dengan teman kita yang satu ini? Nah, benar sekali. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, baik ketika kita sendirian maupun ketika bersama teman-teman. Supaya lebih paham, yuk kita lihat video berikut. Di video ini akan ada kisah seorang anak yang awalnya sombong, tapi akhirnya belajar arti interaksi sosial dengan baik. Penasaran? Yuk kita mulai videonya. Sekarang kita berada di kelas 4B. Di kelas ini biasanya Ahmad, Aisyah, Zahra, dan teman-teman lainnya belajar dan bermain bersama. Dengar-dengar, kemarin setelah kenaikan kelas, ada beberapa anak yang dipindahkan atau di-change ke kelas lain, termasuk di kelas 4B. Ceritanya sih, ada anak pindahan dari kelas 4A. Ayo kita lihat kelanjutan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Gimana liburannya? Pasti udah kangen sama sekolah kan? Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru, namanya Fahri. Fahri pindahan dari kelas 4A. Ayo Fahri, silahkan masuk ke dalam kelas. Kenapa sih aku dipindahin ke kelas ini? Kayaknya teman-temannya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang kelihatannya miskin. Aku kan lebih pintar dan lebih hebat dari mereka. Sayangnya, setelah bergabung ke kelas 4B, Fahri sama sekali tidak mau berteman dengan siswa-siswi kelas 4B. Teman-teman mengajaknya untuk duduk dan belajar bersama, Fahri menolak dengan sombong. Saat jam istirahat, ketika di kantin, contohnya, Fahri malah milih menyendiri dan enggan bergabung dengan teman-teman barunya. Bahkan, ketika Zahra mengajaknya belajar kelompok, Fahri malah berkata sinis dan memilih duduk sendiri. Hai Fahri, ayo gabung belajar kelompok bareng kami. Enggak aku bisa sendiri kok, gak butuh bantuan kalian. Lagian, aku lebih pintar daripada kalian. Nah, menurut kalian, sikap Fahri ini menunjukkan interaksi sosial yang baik atau tidak? Keesokan harinya, suasana sekolah seperti biasa. Anak-anak datang dengan semangat, siap belajar dan bertemu teman-teman di sekolah. Ahmad, Zahra, dan Aisyah tampak berjalan bersama dari luar gerbang menuju kelas. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan Fahri. Mereka sudah coba menyapa Fahri. Namun, seperti biasa, Fahri dengan lagak sombong meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Next time, di jam istirahat, siswa-siswi ada yang pergi ke kantin, beberapa ada yang di kelas dan bermain bersama teman-teman mereka. Tampak juga Fahri sedang jalan sendiri ke arah kantin. Nah, disinilah terjadi sebuah insiden yang tak diduga-duga. Tiba-tiba, Fahri terpleset dan jatuh dari tangga yang ada di depan kantin. Waduh, Fahri jatuh tuh.
Ayo kita bantu Fahri. Kamu nggak apa-apa, Fahri. Kami bantu bawa ke UKS ya. Makasih ya teman-teman. Kalian baik banget. Santai aja, Fahri. Kita kan teman. Iya, Fahri. Santai aja. Nah, dari sikap Ahmad, Aisyah, dan Zahra, sikap apa yang bisa kita teladani? Benar sekali. Kita harus membangun interaksi yang baik sesama teman kita tanpa memandang mereka siapapun. Bahkan, kita dianjurkan untuk berinteraksi yang baik oleh Rasulullah SAW. Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik pada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015 dan Muslim nomor 2624. Nah, anak-anak, jadi apa itu interaksi sosial? Simpelnya gini, kita manusia diciptakan tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh orang lain. Saat kita melakukan kegiatan bersama orang lain, itulah yang disebut dengan interaksi. Jadi, kalau anak bapak menyapa guru, jajan di kantin, atau main bareng teman, itu artinya anak bapak sedang melakukan interaksi sosial. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita ingat saat berinteraksi. Apa itu? Saat kita berinteraksi dengan siapa saja, ingatlah bahwa Allah memiliki sifat al-basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Mungkin guru tidak melihat saat kita mencubit teman. Ibu atau ayah mungkin tidak mendengar saat kita berkata kasar atau mengoceh. Tapi ingat, Allah pasti melihat dan mendengar semuanya. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari penglihatan Allah. Paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Akhirnya, Fahri mulai sadar akan pentingnya interaksi sosial. Dengan kesadaran diri, Fahri maju ke depan kelas menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman. Sebelumnya aku belum paham. Ternyata interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi sekarang aku sadar dan berusaha lebih baik ke depannya. Ahmad dan teman-teman semua, aku minta maaf ya. Nggak apa-apa kok, Fahri. Kita bisa belajar dari kesalahan. Guru mengapresiasi yang dilakukan Fahri. Dan mulai saat itu, Fahri berteman baik dengan siswa-siswi kelas 4B. Fahri tidak enggan untuk belajar bersama dan bermain bersama. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya yang saling mempengaruhi. Secara ringkas, interaksi sosial terjadi ketika ada kontak sosial dan komunikasi, di mana satu pihak memberikan respon terhadap pihak lain. Menurutmu, apa saja contoh interaksi sosial?